Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing tutorial pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunisa Julia Andini dengan nomor NIM 0577810003 UPPJ UT Bandung, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ketujuh, yaitu mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan referensinya di era digital yang berlandaskan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya tugas proyek video ini dapat terselesaikan dengan baik. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan cara kita belajar, banyak pertanyaan besar muncul. Apakah nilai dan prinsip pendidikan yang dirumuskan lebih dari satu abad lalu masih relevan? Bagaimana ketiga semboyan pendidikan tersebut bisa menjadi jawaban atas tantangan nyata seperti pembelajaran daring, penyebaran berita bohong, hingga pembentukan karakter anak di dunia maya? Melalui video ini, saya akan menjelaskan makna, prinsip, analisis mendalam, serta refleksi singkat bagaimana pilar pendidikan ini menjadi fondasi kokoh bagi pendidikan Indonesia saat ini. Pertama, makna pilar dalam pendidikan. Teman-teman, sebelum masuk ke prinsip, mari kita pahami dulu apa makna dari pilar. Secara sederhana, pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau dasar utama yang menopang sebuah bangunan agar berdiri kokoh, tegak, dan tidak mudah runtuh. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka pilar pendidikan berarti nilai-nilai dasar, prinsip, dan landasan filosofi yang menjadi penopang seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan. Pilar ini berfungsi sebagai kerangka acuan dan pedoman arah. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer pengetahuan yang kosong. Makna tidak memiliki karakter dan mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Pilar pendidikan menentukan tujuan akhir pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk manusia seutuhnya, manusia yang cerdas, terampil, namun tetapi berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan beradab. Bagi bangsa Indonesia, pilar utama pendidikan tersebut bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya kita bahas prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Indonesia memiliki warisan berharga dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi pilar utama pendidikan nasional kita, yaitu ada 3 semboyan emas yang merupakan pilar utama arah dan peran pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan atau guru harus mampu menjadi pemimpin sekaligus contoh nyata bagi peserta didiknya. Apa yang diucapkan guru harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Guru adalah sosok yang dijadikan panutan dalam hal sikap, perilaku, etika, dan cara berpikir. Pendidikan tidak hanya terjadi saat guru menerangkan materi, tetapi berlangsung sepanjang waktu melalui keteladanan yang ia berikan. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Prinsip ini menempatkan pendidikan sebagai mitra dan fasilitator yang berada di tengah-tengah peserta didik. Peran guru di sini adalah memotivasi, menggerakkan, menumbuhkan inisiatif, serta membangun potensi dan minat yang ada dalam diri anak didik. Pendidikan tidak boleh bersifat memaksa atau mendikte, melainkan berusaha membangkitkan semangat belajar dan keinginan untuk maju dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan. Prinsip ini menekankan kemandirian peserta didik. Setelah potensi tumbuh dan berkembang, pendidik harus tahu kapan harus melangkah mundur, memberikan kebebasan dan ruang bagi anak didik untuk berkarya dan berpikir sendiri, namun tetap memberikan dukungan, bimbingan, dan penguatan dari belakang. Guru hadir sebagai pendukung yang memastikan anak berjalan ke arah yang benar dan sesuai potensi dirinya. Ketiga prinsip ini merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan peran guru yang dinamis, menjadi teladan, menjadi penyemangat, dan menjadi pendorong kemandirian. Selanjutnya ada analisis referensi pilar pendidikan di era digital.
Nah, yang pertama adalah referensi Ingarso Sungtulodo atau menjadi teladan. Di era digital, batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Peserta didik saat ini adalah digital natif yang sangat aktif di media sosial dan dunia maya. Referensi prinsip ini justru semakin tinggi dan krusial. Guru tidak hanya harus menjadi teladan di dalam kelas fisik, tapi juga di ruang digital. Cara guru berkomunikasi, menyaring informasi, bersikap santun, dan bertindak bijak di media sosial akan menjadi contoh bagi siswa. Keteladanan dalam hal literasi digital seperti cara membedakan berita benar dan hoaks, cara menghargai privasi, dan cara berinteraksi bermedia adalah bentuk baru dari Ingarso Sungtulodo di abad ke-21. Contohnya, saat guru mengajarkan siswa untuk tidak menyebarkan berita bohong, guru sendiri harus menunjukkan perilaku tersebut dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di grup kelas atau akun pribadinya. Yang kedua, relevansi media membangun karso, membangun semangat peran. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator sangat cocok dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 yang berpusat pada siswa. Student counter learning. Di era informasi, pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh guru. Siswa bisa mencari apa saja lewat internet, maka tugas guru bukan lagi sekedar mentransfer ilmu, melainkan mengarahkan siswa agar mampu mencari, menyaring, dan menggunakan informasi tersebut dengan benar. Guru berada di tengah, membimbing siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi menggunakan teknologi. Prinsip ini sangat relevan dalam pembelajaran daring, di mana guru harus kreatif membangun suasana belajar agar siswa tetap bersemangat meskipun tidak bertatap muka langsung. Contohnya, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif, kuis daring, atau proyek kolaborasi digital di mana guru mengajak siswa aktif, bukan hanya mendengarkan penjelasan materi secara pasif. Yang ketiga, relevansi tuturi handayani atau memberikan dorongan. Di tengah banjir informasi, kemandirian belajar adalah kunci utama. Prinsip ini sangat relevan untuk membentuk karakter peserta didik yang tidak mudah terbawa arus. Guru berperan memberikan kepercayaan kepada siswa untuk eksplorasi pengetahuan, namun tetap memberikan arahan nilai dan moral. Dorongan ini sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam menggunakan teknologi, tidak kecanduan gawai, dan memiliki kendali diri. Contohnya, guru memberikan tugas penelitian mandiri menggunakan internet, lalu memfasilitasi diskusi untuk menginformasi dan menguatkan hasil temuan siswa, sehingga rasa percaya diri dan kemampuan mandiri siswa terasa. Selanjutnya ada tantangan penerapan di era digital. Meskipun sangat relevan, penerapan pilar pendidikan ini menghadapi tantangan berat, antara lain. Yang pertama, pergeseran peran dan otoritas guru. Di era digital, siswa seringkali mengetahui informasi lebih cepat atau lebih banyak daripada guru. Hal ini menjadi tantangan bagi prinsip Ingarso Sungtulodo, di mana guru harus terus belajar dan melek teknologi agar tetap bisa menjadi teladan yang kredibel dan percaya siswa. Jika guru tertinggal teknologi, keteladanannya akan diragukan. Yang kedua, ada kendali karakter dan moral. Tantangan terbesar ada pada pembentukan karakter. Di dunia maya, pengawasan menjadi sulit. Nilai-nilai sopan santun, kejujuran, dan etika seringkali tergerus karena sifat anonimitas di internet. Menerapkan prinsip Ingmedia Mangun Karso dan Tutwuri Handayani menjadi sulit ketika guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol lingkungan belajar siswa yang bercampur dengan konten-konten negatif di media sosial. Yang ketiga, kesenjangan akses. Penerapan prinsip ini dalam pembelajaran daring seringkali terhalang oleh kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki gawai atau koneksi internet yang memadai. Hal ini menyulitkan guru dalam membangun semangat belajar yang merata karena hambatan teknik seringkali membuat siswa putus asa dan kehilangan motivasi. Yang keempat, informasi tidak terfilter. Kemudahan akses informasi membuat siswa rentan terpapar ideologi,
budaya, atau nilai asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Tantangan adalah bagaimana prinsip pendidikan nasional tetap menjadi penapis yang kuat di tengah arus informasi global tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Berdasarkan analisis di atas, dapat saya simpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah warisan masa lalu yang usang, melainkan kompas arah yang semakin dibutuhkan di masa depan. Persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukanlah pada teknologi itu sendiri, melainkan pada arah dan tujuan penggunaan teknologi tersebut. Kita seringkali terjebak mengejar kemajuan fasilitas dan kecanggih alat, namun melupakan esensi manusiawi pendidikan. Prinsip Ingarso Sungtulodo menjawab persoalan degradasi moral dan karakter dengan meningkatkan bahwa pendidikan adalah tentang keteladanan. Secanggih apapun teknologi, ia tidak bisa menggantikan peran guru sebagai sosok manusia yang menanamkan nilai budi pekerti. Prinsip Ingmedia Mangunkarso menjawab persoalan kualitas pembelajaran yang kaku dan berpusat pada guru. Di era digital, pendidikan harus membebaskan potensi anak, mengajarkan mereka cara belajar bukan apa yang harus dipelajari. Prinsip Tuturi Handayani menjawab tantangan kemandirian dan daya saing bangsa. Kita membutuhkan generasi yang mandiri, kreatif, dan berkarakter kuat yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memajukan bangsa, bukan dikendalikan oleh teknologi. Jadi, jawaban atas persoalan pendidikan nasional di era digital bukanlah menolak kemajuan teknologi, melainkan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam kerangka nilai-nilai luhur pendidikan nasional. Teknologi adalah alat, sedangkan pilar-pilar Ki Hajar Dewantara adalah jiwanya. Tanpa pilar tersebut, kemajuan teknologi pendidikan hanya akan menghasilkan manusia pintar, namun kehilangan jati diri, budaya, dan karakter bangsa sendiri. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, tugas kita adalah menjaga kokohnya pilar ini, agar dimanapun dan kapanpun pendidikan dilaksanakan, baik di kelas maupun di ruangan maya, ia tetaplah pendidikan nasional Indonesia yang berlandaskan kebudayaan dan kemanusiaan. Sekian tugas ketujuh dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.